Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, Yesus Raja. Ya, salam Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang boleh berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, rindu untuk terus belajar firman Tuhan dan melihat kebesaran firman Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan bekerja, dan kita rindu untuk terus diperbaharui di dalam roh kita dan pikiran kita dan mengenal Dia melalui pembahasan firman. Ya. Baik, kita akan sama-sama belajar pada kesempatan kali ini masih mengenai bangsa Israel, ya, khususnya dalam kepemimpinan Yosua. Ya, kita akan belajar seperti yang minggu lalu kita sudah belajar bagaimana bangsa Israel mengalahkan, meruntuhkan tembok Yeriko. Sebenarnya bukan bangsa Israel yang meruntuhkan, ya, Allah lah yang meruntuhkan, ya. Tapi kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan adalah sesuatu hal yang luar biasa. Sesuatu hal yang mustahil untuk dikerjakan atau ditaklukkan oleh kekuatan manusia, tetapi bersama Allah tidak ada yang mustahil. Mustahil bangsa Israel dapat meruntuhkan tembok Yeriko. Mustahil, hanya dengan sorak-sorai tembok Yeriko hancur. Mustahil rasanya, bahkan dengan pedang, dengan tombak, dengan cara apapun rasanya mustahil untuk menembus tembok Yeriko yang tebalnya sekian meter, ya. Tetapi ketika ada Allah, ada pihak Allah, ada satu pribadi yang luar biasa, satu faktor penentu keberhasilan adalah Allah itu sendiri, ya. Dan bangsa Israel memiliki faktor itu, ya. Memiliki Allah bersama mereka. Bukan hanya memiliki Allah, tetapi perkenanan Allah pun ada atas bangsa Israel pada saat itu. Sehingga kita tahu, minggu lalu kita belajar, tembok Yeriko runtuh. Ya, dan itu menjadi suatu kemenangan yang gilang gemilang sebenarnya. Ya. Dan saya akan melanjutkan ceritanya setelah bangsa Israel mengalahkan atau merubuhkan tembok Yeriko. Kita akan belajar dari Yosua pasal ke-7. Ya, sesuatu yang sangat menarik sekali di sini. Yaitu bangsa Israel hendak berhadapan dengan bangsa Ai. Ya, kita dapat baca dari Yosua pasal 7. Mari kita baca terlebih dahulu. Yosua pasal 7, saya akan mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Yosua pasal 7 ayat 2 sampai ayat 5. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat, ya. Kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang spektakuler atas kota Yeriko bukanlah jaminan untuk kemenangan atas kota Ai ternyata. Sederhana, kota Ai sebenarnya adalah, atau bangsa Ai adalah bangsa yang sama sekali sebenarnya tidak imbang dengan bangsa Israel. Kotanya itu kecil dan bangsa itu pun kecil sebenarnya. Persis seperti apa yang diintai oleh pengintai bangsa Israel dan memberikan informasi kepada Yosua, ya. Tetapi mengapa bangsa Israel mengalami kekalahan setelah kemenangan yang begitu spektakuler atas kota Yeriko dengan temboknya yang sangat tebal sekali, bahkan dengan cara yang sangat luar biasa, sangat di luar nalar dan akal pikiran manusia, ya.
Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, saudara. Ya, jadi kita bisa mengambil banyak hal dan pelajaran dari firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Ya. Yang pertama kita dapati, faktor yang pertama, ya, kalau kita baca di kitab Yosua pasal 7 ayat yang 1, karena kita tadi mulai dari ayat yang kedua, kita baca ayat yang pertama, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Tertulis di sini bahwa orang Israel berubah setia. Ya. Setelah kemenangan yang diberikan Tuhan, setelah berkat yang diberikan Tuhan, sering sekali kita baca, orang berubah setia kepada Tuhan. Ketika pada masa genting, ketika pada masa sulit, ketika pada masa mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa dalam kondisi yang nol bahkan, mereka mencari Tuhan. Nah, itu juga sering terjadi pada kita. Ya, kita mencari Tuhan, kita tahu kalau kesempatan kali ini kita nggak punya cara, nggak punya lagi harapan, ya kita nggak punya lagi pegangan apa-apa. Dalam perkara saya ini satu-satunya yang bisa melepaskan saya hanya Tuhan. Ya, dan selalu begitu. Ya, mencari hamba Tuhan, minta didoakan rekan-rekan, mulai doa puasa, dan banyak hal lainnya. Kita mulai cari Tuhan, bahkan kita mengerang kepada Tuhan. Tetapi setelah kemenangan yang besar itu, setelah mungkin berkat yang kita terima, kita lupa berbalik setia dari Tuhan. Ya, seharusnya sederhananya bangsa Israel belajar sesuatu, bagaimana mereka dapat menaklukkan, bagaimana mereka menerima kemenangan atas runtuhnya tembok Yeriko. Nah, menurut saya sebenarnya seharusnya mereka bisa menuliskan itu dan mencerna dan bahkan menjadi sesuatu yang sangat merema dalam pikiran orang Israel. Tapi apa yang terjadi? Mereka berubah setia. Mereka berubah setia dengan melanggar firman Tuhan. Jadi apapun juga bentuk pelanggaran akan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan adalah dosa, itu adalah faktor utama. Kenapa dosa membuat kekalahan atas bangsa Israel? Sederhana. Karena dosa membangkitkan murka Tuhan terhadap orang Israel. Ya, membangkitkan murka Tuhan. Ya. Jadi Allah berbalik menentang bangsa Israel. Allah berbalik melawan bangsa Israel. Ya. Kota Ai, kembali tadi saya ingatkan kembali bahwa sebuah bangsa yang kecil, sebenarnya mereka dapat menaklukkannya. Ya, tetapi karena tidak adanya perkenanan Tuhan, bangsa Israel mengalami kekalahan yang sangat memalukan dan membuat tawar hati semua bangsa Israel. Semua orang Israel menjadi tawar hati. Ada apa ini? Ada apa? Itu, ya. Jadi yang pertama adalah penentangan terhadap firman Tuhan, membuat penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, perkenanan Tuhan hilang atas bangsa Israel. Dan itu pun dapat terjadi dalam hidup kita. Ya. Jadi kita jangan pernah menentang Tuhan, jangan pernah melawan Tuhan, dan jangan pernah berbalik setia dari Tuhan karena akan membangkitkan murka Tuhan. Ya. Yang kedua, kita bisa lihat ya bahwa bangsa Israel menganggap sepele apa yang sedang dia hadapi di depan. Ya, kita nggak bisa juga melihat segala masalah itu. Oh, karena kita kemarin menang, kita udah bisa. Kemudian kita lihat ada sesuatu di depan kita harus kita atasi. Oh, ini sepele aja. Saya nggak perlu pertolongan Tuhan lah, gitu ya. Nggak perlu sesuatu yang spektakuler untuk kami lakukan. Yang kemarin aja kami sudah berhasil dengan luar biasa, ini juga pasti kami dapat berhasil luar biasa. Itu yang ada di benak bangsa Israel. Tetapi mereka lupa ketika mereka berbalik dan tidak mengikut sertakan Tuhan, tidak menanyakan Tuhan, yang terjadi adalah hilangnya atau undurnya perkenanan Tuhan. Ya, di mana tidak ada perkenanan Tuhan, di situ ada kekalahan bagi bangsa Israel, dan itu pun ada kekalahan juga bagi kita jika kita tidak menyertakan Tuhan dalam setiap perancangan kita. Bangsa Israel kalah, dipukul oleh Ai, ya, sehingga mereka menjadi sangat takut sekali. Ya, jadi jangan lupakan
penyertaan Tuhan, jangan mendahului Tuhan. Jangan mendahului sebelum Tuhan berfirman, jangan mendahului sebelum mendapatkan konfirmasi dari Tuhan, ya. Banyak perkara sebenarnya kita bisa gali dalam perkara ini, ya. Ya, mungkin bagi banyak pergumulan juga, ya. Banyak hal sebenarnya kita bisa ambil hikmah dari hal-hal ini. Contohnya mungkin ada suatu pekerjaan ataupun suatu tantangan dalam hidup kita, ada suatu problem. Ini terlalu kecil, saya nggak butuh doa lah. Saya tahu caranya, ya saya tahu caranya. Kalau dulu pernah saya buat begini-begini, saya bisa menangani yang ini. Oh no, jangan ya. Kita belajar dari kejadian bangsa Israel, mereka kalah menghadapi Ai. Kita pun bisa gagal menghadapi mungkin suatu pergumulan, suatu masalah, suatu tantangan. Kita bisa gagal karena tidak ada penyertaan Tuhan situ, ya. Baik, itu yang akan kita pelajari pada yang hari ini, ya. Bagaimana kita nggak boleh anggap sepele, kita nggak boleh meninggalkan Tuhan, kita nggak boleh berbalik setia. Satu-satunya faktor kemenangan atas bangsa Israel menghadapi bangsa-bangsa yang di depannya adalah penyertaan Tuhan. Maka dengan demikian, satu-satunya faktor di dalam hidup kita juga hari ini, ya, yang membuat kita berhasil, yang membuat kita maju dalam kehidupan kita hanya satu, penyertaan Tuhan. Kalau kita rindu ada penyertaan Tuhan, yang pertama takut akan dosa. Jangan berbuat dosa, jangan main-main dengan dosa, jangan main-main dengan firman Tuhan, ya. Jangan main-main dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kita akan mengalami kepahitan, kesedihan, kegagalan, derita ketika kita main-main dengan apa yang Tuhan firmankan. Ya, beberapa waktu lalu saya sedang mengkonseling mungkin beberapa orang yang saya boleh konseling di dalam pernikahan. Kemarin saya baru juga ada konseling seorang ibu mengalami kepahitan, ya, terhadap suami, mungkin terhadap anak-anak gitu ya. Banyak hal, ada juga suami yang kepahitan terhadap pekerjaannya, terhadap istrinya, ya, banyak hal ya yang sedang saya dihadapkan kepada Tuhan gitu ya. Saya nggak bisa ngandalin apa yang jadi pikiran saya nggak bisa ngandalin, oh kemarin ketika konseling si A ini berhasil, saya akan pakai lagi untuk konseling si B. Saya nggak bisa. Harus cari Tuhan, ini kenapa, ini bagaimana, ini apa yang harus saya katakan kepada orang ini, ya. Jadi itu harus saya kerjakan. Dan demikian juga dengan saudara sekalian. Mungkin hari ini ada pergumulan dalam hidup saudara, ya. Mungkin saya nggak tahu macam-macam apa yang terjadi dalam hidup saudara, tetapi percayalah, cari Tuhan terlebih dahulu. Bagaimana bangsa Israel menang atas kota Yeriko? Sederhana, karena Tuhan menyertai. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kota Yeriko. Karena Yosua mendapatkan janji Tuhan. Ya, boleh kembali baca Yosua pasal 6. Yosua mendapatkan janji kemenangan atas kota Yeriko. Ya, dan Tuhan berbicara dengan spesifik bagaimana Yosua dapat menaklukkan kota Yeriko. Ya, tapi hari ini kita belajar bangsa Israel gagal mengalahkan kota Ai yang kecil, ya, setelah kemenangan yang besar dan spektakuler menghadapi Ai yang kecil. Israel gagal karena satu, kembali lagi saya ingatkan, dosa dan berbalik setia dari Tuhan. Mari kita Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan, ya. Jangan pernah menentang firman Tuhan. Ya, jangan pernah melawan akan firman Tuhan, tetapi kita mau takluk kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, dan kita akan melihat Allah lah yang berperang bagi hidup kita, Allah lah yang menolong hidup kita, Allah lah yang mencukupkan segala kebutuhan kita, Allah lah yang membela perkara kita. Baik, sekian firman kali ini, kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian, tetap andalkan Tuhan, dan kita akan menjadi orang yang cakap dalam menanggung segala pergumulan kita. Kiranya roh, tubuh, dan jiwa kita terpelihara sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.